Hari kemarin mungkin penuh salah dan gagal, tapi hari ini kesempatan baru buat jadi lebih baik. Yuk mulai perubahannya bareng-bareng. Kamu bisa lebih baik dari kemarin. Ini langkah sederhananya. Banyak orang merasa stuck seolah hidupnya nggak bergerak kemana-mana. Padahal, hampir semua orang punya keinginan untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Masalahnya, banyak dari kita terlalu fokus pada perubahan besar yang instan sampai lupa bahwa perubahan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kita sering terjebak dalam pola pikir harus sempurna atau harus langsung sukses. Padahal, kunci kemajuan justru terletak pada konsistensi langkah kecil setiap hari. Jadi kalau kamu merasa hari ini nggak lebih baik dari kemarin, tenang, kamu nggak sendirian. Tapi kabar baiknya, kamu bisa berubah asal tahu caranya. Bagian kedua. Pertama, mari kita bahas dulu dari sudut pandang psikologi. Menurut teori self-efficacy dari Albert Bandura, kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengontrol dan mempengaruhi peristiwa dalam hidupnya adalah faktor kunci dalam keberhasilan. Ketika seseorang mulai percaya bahwa ia bisa melakukan sesuatu, walaupun kecil, maka motivasi internalnya meningkat. Jadi, langkah pertama untuk jadi lebih baik dari kemarin adalah dengan membangun kepercayaan diri lewat pencapaian kecil yang realistis. Misalnya, kamu merasa nggak produktif selama seminggu terakhir. Daripada langsung memaksa diri bikin jadwal ketat yang super padat, coba mulai dari satu kebiasaan kecil. Bangun 30 menit lebih pagi, minum air putih setelah bangun tidur, atau menuliskan 3 hal yang kamu syukuri setiap malam. Perubahan kecil ini bisa memberi rasa keberhasilan yang bikin kamu makin semangat. Kedua, otak kita secara alami menyukai progres. Dalam ilmu psikologi, ini dikenal dengan progress principle. Kita merasa lebih bahagia dan termotivasi ketika melihat diri kita bergerak maju, walaupun cuma sedikit. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan dengan mencatat progres harian kamu. Catatan itu bukan buat pamer, tapi buat kamu sendiri. Buat ngingetin kalau kamu sudah melangkah. Bahkan satu langkah pun tetap langkah. Ketiga, konsep growth mindset yang dipopulerkan oleh Carol Dweck juga sangat relevan. Orang dengan growth mindset ini percaya bahwa kemampuan bisa berkembang lewat usaha, bukan semata-mata bakat bawaan. Jadi, kalau hari ini kamu belum mahir atau belum disiplin, bukan berarti kamu gagal. Itu artinya kamu masih dalam proses belajar. Dan selama kamu tetap belajar, kamu sedang berkembang. Langkah sederhananya, coba metode 1% lebih baik setiap hari. Prinsip ini berasal dari filosofi perbaikan berkelanjutan, atau Kaizen di Jepang. Artinya, kamu cukup fokus pada perbaikan kecil. Cuma 1% setiap hari. Kalau dilakukan terus-menerus, dalam setahun kamu akan jadi 37 kali lebih baik. Sound simple, right? Tapi efeknya luar biasa. Selain itu, lingkungan juga punya pengaruh besar terhadap kemajuan kita. Dalam teori sosial kognitif, lingkungan bisa membentuk perilaku dan kepercayaan diri seseorang. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang toksik atau nggak suportif, besar kemungkinan kamu akan kehilangan semangat. Jadi, coba kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, yang juga semangat untuk berkembang. Kalau belum ketemu di dunia nyata, cari lewat komunitas online, video motivasi, atau podcast pengembangan diri. Jangan lupa juga untuk memberi jeda dan istirahat. Kadang kita terlalu fokus ingin berubah, sampai lupa bahwa otak dan tubuh juga butuh recovery. Psikolog menyebut ini dengan istilah psychological detachment, kemampuan untuk melepaskan diri dari tekanan aktivitas sejenak. Waktu istirahat yang berkualitas bisa membuat kamu lebih fokus dan produktif ketika kembali beraktivitas. Jadi, jangan merasa bersalah kalau butuh rehat. Selain itu, penting juga untuk mengenal diri sendiri. Banyak orang gagal berkembang karena nggak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Coba luangkan waktu untuk refleksi diri. Apa yang bikin kamu bahagia? Apa hal yang membuat kamu bangga akhir-akhir ini? Apa tantangan terbesar yang lagi kamu hadapi? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantumu menyusun langkah berikutnya. Dan yang nggak kalah penting, bersikap baik sama diri sendiri. Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri, merasa nggak cukup, atau merasa kalah dari orang lain. Padahal setiap orang punya jalan hidup dan waktunya masing-masing. Dalam psikologi positif, ini disebut dengan self-compassion, kemampuan untuk memaafkan diri, merangkul kekurangan, dan tetap berusaha. Bagian ketiga,
Intinya, kamu bisa kok jadi lebih baik dari kemarin, bukan dengan langkah besar yang bikin stres, tapi lewat langkah kecil yang kamu lakukan dengan konsisten. Percaya deh, hal kecil yang dilakukan terus-menerus jauh lebih kuat dampaknya daripada niat besar yang nggak pernah dijalankan. Mulailah dari hal sederhana, tidur cukup, atur waktu, bersyukur, dan belajar sesuatu yang baru. Dan yang paling penting, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu kemarin. Hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus melangkah. Kamu gak harus langsung sempurna, tapi kamu bisa lebih baik sedikit demi sedikit. Dan itu cukup, bahkan itu luar biasa. Jadi, yuk mulai sekarang. Hari ini, jadi versi terbaikmu. Bukan buat orang lain, tapi buat kamu sendiri. Untuk kamu yang suka video-video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.